Setelah selesai menyantap habis nasi goreng buatan kakak iparnya, Revan lalu kembali menatap wajah sang istri. Pria itu bahkan berusaha mengajak istrinya untuk berkomunikasi, meskipun tak ada sedikit pun respons yang diberikan Kania. "Sayang, kamu kapan-kapan bangun?" tanya Revan dengan lembut sembari mengelus lembut pucuk kepala istrinya. "Aku kangen banget ngeliat mata kamu, aku kangen ngeliat senyum manis kamu." "Bangun, ya. Aku janji kalau kamu mau bangun, aku bakalan turutin semua permintaan kamu. Kamu mau liburan? Aku janji bakal ajak kamu keliling dunia kalau kamu mau buka mata. Kamu gak capek apa tidur mulu? Ini udah 2 bulan, Iho sayang. Bangun, ya. Udah cukup kamu ninggalin aku. Aku udah sengsara banget." Evan, Chia, Luna, Wijaya, Angga, Kiara, Wilson, dan Kiara yang kebetulan ada di dalam ruangan itu menatap sendu Revan. Nampak jelas sekali jika pria itu amat terluka melihat kondisi sang istri yang terbaring lemah seperti di atas kasur. Berkali-kali Revan menyeka air matanya yang tiba-tiba saja jatuh dari pelupuk matanya. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Muncullah sosok Leon. Melihat ada yang membuka pintu, mereka semua yang berada di dalam ruangan kompak menatap siapa yang masuk, pun dengan Revan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas semua yang ada di dalam ruangan secara bersamaan. Leon masuk dengan langkah yang amat pelan. Melihat sosok wanita yang ia sayangi tengah terbaring lemah di atas kasur, hati Leon bagaikan tersayat. Biar bagaimanapun, Kania adalah satu-satunya teman yang begitu menyenangkan yang pernah ia temui. Mendaratkan bokong di samping Revan, lalu menatap kembali wajah Kania. "Maaf ya, Van. Sekian lama Kania koma, tapi gue baru bisa datang sekarang," kata Leon dengan wajah yang bersalah. Revan mengalihkan pandangannya. Pria itu melempar senyum tipis pada sang sepupu. "Nggak jadi masalah kok, Yon. Makasih banyak karena lo mau nyempatin datang ke sini." Leon mengangguk. "Gue udah dengar semuanya. Gue turut berduka cita, ya. Gue tahu lo terluka, tapi lo juga harus ikhlas. Akan ada saatnya Tuhan menggantikannya dengan berkali-kali lipat." Revan mengamini ucapan yang baru saja dilontarkan oleh sepupunya. Sekali lagi Leon memindai penampilan sang sepupu. Jika boleh jujur, penampilan Revan yang sekarang benar-benar sangat mengerikan. Bahkan, kantung mata pria itu nampak jelas sekali. Ia tebak, pasti pria itu jarang tidur karena sibuk menjaga istrinya. Melihat suasana yang terasa amat duka, tiba-tiba terbesit pikiran jahil Leon untuk menghibur mereka semua, terlebih menghibur sepupunya itu. Berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. "Van, kalau misalnya gue bisa berhasil membuat Kania sadar dari komanya, lo bakal kasih gue apa aja?" tantang Leon dengan alis mata yang naik turun. Revan menatap tak suka pada Leon. Di saat kondisi yang seperti ini, pria itu malah sempat-sempatnya bercanda. Revan berusaha mengabaikan pria itu. "Ayo, Van. Lo mau ngasih gue apa kalau gue berhasil buat Kania sadar?" tanya Leon lagi. Revan menghembuskan napas gusar. "Gue bakal kasih apapun untuk lo kalau emang lo bisa bangunin istri gue." "Apapun itu, Leon." Leon tersenyum. Akhirnya ia bisa juga mendengar kata-kata yang sangat ingin ia dengar. Dengan percaya dirinya pria itu membusungkan dada, kemudian menyulurkan tangannya pada Revan. "Deal." Revan yang memang malas meladeni Leon, langsung mengangkat tangannya. Menerima jabat tangan sang sepupu. Terserah pria itu saja mau melakukan apapun. Leon kembali tersenyum setelah berjabat tangan dengan Revan. Entah apa yang merasuki Leon sampai-sampai pria itu berani sekali melakukan hal yang mungkin saja bisa meyakini sepupunya.
Tapi, kali ini Leon memang terlihat amat percaya diri. Pria itu lalu melangkah dengan pelan. Ditatapnya wajah Kania sedemikian rupa kala ia sudah dekat. Membungkukkan sedikit tubuhnya, lalu membisikkan sesuatu tepat di samping telinga Kania. Beberapa detik, masih tidak ada pergerakan dari Kania. Membuat Leon mendengus. Padahal, ia sudah berharap Kania mau diajak kerja sama. Tapi, wanita itu sepertinya lebih suka tidur saja. Namun, 1 menit kemudian, Revan yang kebetulan tengah menggenggam lembut telapak tangan sang istri, langsung terkesiap kala merasakan ada sedikit pergerakan. Sontak saja pria itu mengangkat kepalanya. Melihat kembali jari jemari istrinya yang ternyata memang bergerak. Jari Kania gerak. Seru Revan refleks. Semua yang ada di dalam ruangan langsung berdiri kala mendengar seruan Revan. Mereka langsung mendekat untuk memastikan apa yang Revan katakan memang benar adanya. Dan benar saja, jari jemari Kania bergerak dengan pelan. Kelopak mata wanita itu juga mulai bergerak. Evan yang melihatnya langsung berlari keluar untuk memanggil Dr. Bram. Sementara Leon melongo. Padahal tadi ia hanya berniat bercanda. Entah kebetulan apa memang Kania ingin membuka mata, tapi Leon amat senang. Tak berselang lama, mata Kania akhirnya terbuka dengan sempurna. Berkali-kali wanita itu mengerjap-ngerjap matanya secara perlahan untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam matanya. Dr. Bram dan Evan masuk ke dalam ruangan. Sedikit meminta ruang pada pihak keluarga, kemudian ia mulai memeriksa Kania. Alhamdulillah, ini memang suatu anugerah dari Allah. Akhirnya doa yang kita panjatkan tidak sia-sia. Akhirnya itu semua dijamah olehnya. Meski senang, Revan tetap saja masih terkejut. Merasa ada yang menyenggolnya, Kania langsung mengalihkan pandangannya ke samping. Menatap heran Leon yang tengah tersenyum manis padanya. Ini semua berkat Gus Van. Lo masih ingatkan sama taruhan kita? Lo sendiri yang bilang bakal. Ini semua berkat Gus Van. Lo masih ingatkan sama taruhan kita? Lo sendiri yang bilang bakal ngasih apapun untuk gue. Bak seorang iblis, Leon mengeluarkan senyum miringnya. Revan terdiam untuk sesaat. Benar, setelah Leon membisikkan sesuatulah istrinya baru bangun. Melihat istrinya yang sudah membuka mata dengan sempurna, pria itu malah menatap sang istri dan sepupu secara bergantian. Lo bisikin apa ke istri gue? Tanya Revan dengan ekspresi wajah yang sulit digambarkan. Leon tersenyum, kemudian dengan santainya berkata, hanya, Kania, lo perlu bangun. Lo perlu ngeliat gimana penampilan suami lo yang sekarang. Dia udah mirip zombie. Tolong, Kania. Kalau lo bangun dan ngeliat penampilan suami lo, gue yakin lo bakal langsung menggugat cerai. Bangun, Kania. Di London cogannya makin banyak. Gitu aja sih. Revan melongo mendengar ucapan sepupunya. Ia menatap tak percaya pria itu. Lo nggak bercanda, kan? Leon mengangguk penuh yakin. Serius? Lo kayak nggak tahu Kania aja. Tinggal kasih cogan, pasti dia bangun. Revan kembali terdiam. Pandangannya lalu jatuh pada sang istri, kemudian jatuh pada Leon. Mendadak saja otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Sayang, kamu kenapa bangun? Buk. Evan yang mendengar pertanyaan konyol sepupunya itu langsung saja melayangkan pukulan. Kesal saja, bisa-bisanya pria itu mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Emangnya lo maunya Kania nggak bangun apa? Ketus Evan. Revan meringis. Pria itu mengusap-ngusap kepalanya yang terasa nyut-nyutan. Padahal bukan seperti itu maksudnya tadi. Maksudnya, kenapa wanita itu bangun di saat Leon membisikkan kata-kata yang tidak ia sukai? Kania, I love you.
Makasih udah bangun. Berkat lo sebentar lagi gue bakalan jadi sultan. Tenang aja, gue bakal nyediain banyak stok cogan buat lo. Pekik Leon sembari melompat-lompat kegirangan. Sudah seperti anak kecil yang dibelikan mainan saja. Kania hanya diam saja. Wanita itu masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Setelah sadar sepenuhnya, wanita itu lalu menatap ke sekelilingnya. "Sayang, kamu mau sesuatu?" tanya Revan penuh perhatian. Kania menggeleng dengan pelan. Tubuhnya rasanya tidak bisa digerakkan. Sangat kaku. "Makasih banyak, sayang. Makasih karena mau bangun." Berkali-kali Revan memberikan kecupan pada sang istri. Semua yang ada di ruangan tersebut juga merasa haru. Akhirnya, setelah sekian lama Kania tertidur, wanita itu bisa bangun kembali. Mereka benar-benar bersyukur akan hal itu. "Kania, lo mau berapa cogan?" tanya Leon yang masih sempat-sempatnya bercanda. Mendengar pertanyaan Leon, Revan kembali berdecak kesal. Kania menatap sebentar pria yang baru saja melayangkan pertanyaan. Ditatapnya sedemikian rupa Leon. Setelahnya, wanita itu kembali memejamkan matanya. "Kania, kamu jangan koma lagi dong, sayang." Revan tentu sangat panik melihat sang istri yang kembali memejamkan mata. Ia pikir Kania akan kembali koma lagi. Kania membuka kembali matanya. Tatapan wanita itu begitu sayu sekali. "Enggak, aku mau tidur sebentar aja." 2 minggu telah berlalu, kondisi Kania berangsur-angsur membaik. Bahkan, Dokter Bram sudah mengatakan jika Kania sudah diperbolehkan untuk pulang jika air infusnya sudah habis. Hal itu tentu membuat Revan sangat senang. Tak henti-hentinya pria itu mengucapkan rasa syukur pada sang kuasa. "Kap, udah, Mas. Perasaan kamu cium aku mulu deh." Revan mengerucutkan bibirnya melihat istrinya yang kesal. Oke, ia akui jika selama ini dirinya selalu melayangkan kecupan di wajah sang istri. Bisa dikatakan, tiap 1 menit sekali. Itu semua karena ia sudah sangat merindukan wanita itu. "Aku kan kangen sama kamu, sayang." Kania tersenyum pada suaminya. "Ngambek nih?" goda Kania sembari menaik turunkan alisnya. "Enggak, cuman marah doang," jawab Revan dengan cuek. "Sini dong. Dekat-dekat sama aku." Revan masih saja mengalihkan pandangannya dari sang istri. Masih pura-pura sedang marah pada wanita itu. "Enggak," tegas Revan. Namun sayangnya, pria itu justru menuruti permintaan sang istri. Ia mendekatkan wajahnya pada Kania. "Dih, tadi katanya nggak mau. Tapi, kenapa tetap dekat-dekat aja?" ejek Kania dengan sengaja. "Apa sih, Yang? Kok kamu setelah sadar koma malah makin nyebelin aja? Suka banget bikin orang kesal. Emangnya kamu mau aku nggak usah bangun aja? Yakin sanggup? 2 bulan aja penampilan kamu udah kayak orang gila aja." Revan terdiam mendengar sindiran yang sudah diyakini tertuju padanya. Tentu saja apa yang diucapkan istrinya itu benar adanya. "Sayang, Kap." Belum habis lagi Revan menyelesaikan ucapannya, bibirnya sudah lebih dulu dibungkam Kania. Apa yang dilakukan istrinya itu langsung membuat darah Revan berdesir. Mendapat sentuhan dari Kania langsung membuatnya terangsang. Wajar saja, ia sudah tak pernah mendapat sentuhan hampir 3 bulan lebih lamanya. Rupanya Kania hanya melumat sebentar bibir sang suami. Setelahnya, ia melepaskannya begitu saja. "Udah, jangan cerewet. Aku mau makan." Dengan imutnya Revan justru mengangguk. Seolah-olah ciuman yang diberikan istrinya tadi adalah sebuah obat penurut. Dengan telatennya pria itu menyuapi sang istri. "Sayang, aku udah puasa selama hampir 3 bulan loh.
Emangnya kenapa? Tanya Kania di sela-sela aktivitas mengunyah. Aku tuh tersiksa sayang. Masalahnya aku ini bukan bujangan lagi. Susah rasanya nahan nafsu kalau udah pernah nyoba. Jadi, Revan berdecak kesal. Ini kenapa setelah bangun dari tidur yang sangat panjang, wanita itu mendadak jadi tidak peka lagi. Masa iya istrinya itu tidak paham maksudnya? Aku tuh kangen banget sama kamu. Di luar dugaan, Kania justru mengangguk ACU saja. Membuat mata Revan membola. Ia pikir istrinya itu akan mengasihani ia atau apalah itu, tapi ternyata sangat tidak sesuai ekspektasinya. Selama 3 bulan ini, kamu ada jajan? Tanya Kania yang membuat Revan terdiam. Mencerna maksud jajan yang dimaksud istrinya itu. Ada sih, beberapa kali doang, jawab Revan yang mengira jajan yang dimaksud Kania adalah berupa membeli minuman atau makanan. Kania melotot. Kamu pernah main sama cewek selain aku? Hah? Gila kamu, Yang. Mana pernah aku main sama cewek selain kamu? Aku tuh orangnya setia. Langsung saja Revan melayangkan protes. Apa istrinya itu masih meragukan cintanya? Terus tadi, kamu bilang ada jajan. Revan sempat terdiam. Kemudian pria itu menepuk keningnya dengan pelan. Baru paham maksud sang istri. Astaga. Aku pikir maksud kamu tadi jajan makanan sama atau minuman. Kalau minuman, aku pernah beli beberapa kali. Kania berdecak kesal. Sok polos sekali suaminya ini. Ya udah, nanti malam gimana? Tawar Kania dengan tatapan menggoda. Nanti malam aku jajannya? Tanya Revan dengan polos. Nanti malam kita main. Masa iya aku nyuruh kamu jajan sama cewek lain? Itu nggak akan mungkin terjadi, Mas. Aku nggak pernah rela. Revan terkekeh sebentar. Melihat raut wajah kesal sang istri, dengan secepat kilat pria itu melayangkan satu kecupan di bibirnya. Enggak, Kania, tolak Revan dengan lembut. Kania sempat terkesiap sebentar. Tak menyangka jika tawarannya akan mendapat penolakan. Kenapa? Tanya Kania yang nampak penasaran. Revan tersenyum lembut. Sadar betul jika yang ada di pikiran istrinya itu pasti negatif semua. Kamu baru aja sembuh. Aku gak mau kamu capek. Aku cuman bercanda doang kok tadi. Aku masih sanggup puasa demi kamu. Aku lebih baik puasa daripada menyesal kehilangan kamu nantinya. Kania tersenyum lembut. Padahal ia sempat berpikir yang tidak-tidak. Tapi, ternyata itu alasan suaminya menolak. Kamu emang the best deh, balas Kania sembari mencolek hidung sang suami. Jangan colek-colek Kania, tegur Revan. Aku bukan sambalado. Tawa langsung berderai dari bibir mungil Kania. Ada-ada saja ucapan suaminya itu yang membuat ia terhibur. Ya, setidaknya berusaha menerimakan keadaannya yang sekarang. Menerima fakta bahwa ia sudah tak memiliki kandungan lagi. Tok. Tok. Revan mengalihkan pandangannya ke arah pintu kala mendengar pintu diketuk. Lalu muncullah Dr. Bram dari balik pintu. Pak Revan, bisa bicara sebentar? Tanya Dr. Bram dengan ramah. Oh, bisa-bisa, dok. Nanti saya akan ke ruangan dokter. Bram mengangguk. Kemudian pamit. Revan menatap istrinya. Rasanya agak sedikit tidak rela meninggalkan wanita itu. Apalagi hanya ada dirinya dan Kania saja yang ada di ruangan tersebut. Udah, kamu pergi aja. Aku nggak apa-apa kok sendirian di sini. Seakan tahu apa yang tengah dipikiran sang suami, Kania dengan isengnya mendorong tubuh Revan dengan pelan. Ya udah, aku tinggal sebentar, ya. Aku janji cuman sebentar aja kok. Kania mengangguk.
Setelahnya Revan segera pergi ke ruangan Dokter Bram. Sepertinya ada hal penting yang ingin diberitahu dokter tersebut.